kali ini kelompok kita, Bu Rahmi dan Pak Agus, akan mempraktekkan percakapan bimbingan coach dengan kita, ya. Dengan tema coachnya hari ini adalah memotivasi belajar siswa. Coachnya saya sendiri dan coachnya adalah Bu Rahmi. Nah, rekan saya yang bernama Bu Rahmi ini adalah seorang guru kelas 4 di sekolah saya yang memiliki masalah tentang kurangnya antusias murid-murid beliau dalam beliau mengajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelasnya, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% saja dari jumlah murid-murid yang ada dalam satu kelas tersebut. Nah, Bu Rahmi ini ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut adalah dialog antara saya sebagai coach dan Bu Rahmi sebagai coachnya. Bu Rahmi, dipersilakan. Pak Gus, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita ini Pak, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Oke Bu, monggo dipersilahkan apa yang ingin Bu Rahmi ceritakan. Dan Pak, kelas 4C itu kurang aktif dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang saya kasih tugas untuk mengerjakan itu yang mengumpulkan hanya 50%, Pak. Begitu nggih. Jadi menurut Bu Rahmi, apa yang Bu Rahmi harapkan dari obrolan kita kali ini? Ya, saya mengharapkan ada solusi gitu Pak nggih. Dari permasalahan yang ada di kelas saya, agar anak-anak saya itu lebih berantusias lagi untuk mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Gitu. Menurut Bu Rahmi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias ketika pembelajaran bersama jenengan? Apa kira-kira? Kalau saya ingat-ingat kembali nih Pak nggih, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, mungkin pembelajaran saya sedikit membosankan Pak. Terlalu monoton, kemudian terlalu dominan saya berbicara sebagai pendidik di kelas itu Pak. Jadi saya itu memberikan kesempatan murid-murid saya itu untuk berpendapat itu sebentar atau jarang sekali saya itu memberikan kesempatan kepada murid-murid saya itu Pak. Oke. Jadi Bu Rahmi menganggap bahwasanya anak-anak ini kurang antusias karena membosankan gitu ya pembelajarannya, dan juga Bu Rahmi tidak memberi kesempatan. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya ini Pak G, murid-murid itu mungkin menginginkan pembelajaran yang lebih asik, tidak monoton, juga tidak membosankan gitu Pak Agus. Wah, saya sependapat dengan Ibu nih. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid lebih asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya Pak Agus, pembelajarannya itu harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya mungkin sebelum kita mulai pembelajaran ada ice breaking, bisa games, supaya pembelajaran lebih menarik Pak Agus. Oh, gitu nggih. Jadi adanya ice breaking dan juga pembelajaran yang berpusat pada murid begitu nggih. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias nih anak-anak dalam mengumpulkan tugas? Apa mungkin karena tugasnya terlalu banyak Pak G, saya ngasihnya itu ya. Lebih banyak pertanyaannya daripada mungkin jawaban untuk mereka agar lebih luas jawabannya mungkin. Hanya pertanyaan subjektif mungkin Pak. Jadi hanya pertanyaan subjektif. Kemudian kalau mengenai sumber belajarnya seperti apa nih? Saya biasanya menggunakan buku teks saja Pak, yang ada di perpustakaan. Oh gitu nggih. Nah, selain itu adakah sumber belajar yang selain buku teks itu yang pernah digunakan mungkin? Kalau saya pikir Pak, banyak sih sebenarnya sumber belajar itu. Bisa kita ambil video dari YouTube atau artikel yang ada di blog, bisa mungkin karya ilmiah di internet juga, bisa ambil di sosial media Pak, di TikTok atau IG mungkin Pak.
Nah, betul sekali Bu. Jadi Ibu tadi menyampaikan bahwasanya sumber belajar itu banyak ya, ada di YouTube ataupun TikTok ataupun di IG ya. Nah, saya yakin Baik. sekali Ibu, bila Ibu bisa menggunakan berbagai sumber macam belajar, pasti murid-murid Ibu akan lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang lebih mengasyikkan dari sebelumnya, Pak. Dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang ada di video di YouTube atau di TikTok mungkin, Pak. Kemudian tugasnya mungkin saya membuatnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Pak. Nah, Kemudian mungkin saya gunakan juga membuat tugas seperti drama, lagu, puisi, pantun, mungkin gitu Pak Agus. wah, keren sekali nih Bu rencana pembelajaran Ibu nih. Jadi istilahnya lebih beragam begitu Bu ya. Kalau tadi Ibu Iya. menyampaikan dengan banyaknya ragam tugas dan juga sumber belajar. Nah, mudah-mudahan Ibu berhasil nih. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang luar biasa itu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Pak Agus, menggunakan Oke. banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga menjadi pendidik yang merdeka mengajar juga, akan membuat murid-murid merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya Pak Agus. Wah, luar biasa Ibu. Saya sangat mendukung nih. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Agus atas waktunya untuk siang hari ini, sharing-sharingnya. Ya, Mudah-mudahan kita sama-sama. semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Pak Agus. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak juga atas sharingnya. Ya, Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya Ibu ya. ya sampai jumpa Pak Agus. Assalamualaikum. Salam. Oke, Bu Rami, kita kembali lagi pada saluran yang sama. Oke, hari ini kita melanjutkan kegiatan berikutnya yaitu refleksing ya. Nah, saya Oke. akan merefleksi terlebih dahulu tentang diri saya terhadap latihan cooking tadi ya. Alhamdulillah Bu, kegiatan praktek cooking tadi yang kita laksanakan bersama itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya memulai cookingnya dengan saling memberi penguatan antara coach dan Kiki serta hadir penuh dan aktif mendengarkan. Adapun yang perlu saya perbaiki dan saya tingkatkan adalah pemahaman saya tentang teknik-teknik menjadi coach yang baik itu dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk tetap dalam kondisi presence sebelum cooking, saya mengalihkan perhatian penuh kepada cook saya yang ingin sharing. Kemudian saat melakukan cooking, saya senantiasa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Uji, terbuka dengan tidak menjudge, merespon, serta memberikan penguatan. Nah, berkaitan dengan yang kekurangan saya tadi, yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan cook saya adalah dengan lebih banyak membaca referensi dari berbagai sumber dan lebih sering mempraktekannya dengan baik dengan teman sejawat maupun dengan murid-murid saya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Rahmi saat saya cooking tadi? Oke, waktu saya menjadi coach itu, saya itu merasa ada teman, Pak, yang bisa memberikan masukan atas permasalahan yang saya hadapi. Yang dari awalnya merasa saya itu terbebani dengan kondisi kelas yang menurut saya tidak kondusif, menjadi lebih mampu untuk berinovasi, Pak, saya, Pak. Oh, oke. Oke, terima kasih Bung Ge atas refleksinya Oke. kepada saya.